Inilah tambang galian batu padas di Nagori, Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, bebas beroperasi tanpa izin sejak puluhan tahun silam. Akibat beroperasi cukup lama sejak tahun 1995 dan belum memiliki izin terbaru sesuai keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tahun 2022 tentang wilayah pertambangan Provinsi Sumatera Utara bahwa wilayah pertambangan rakyat atau WPR hanya di Kabupaten Toba dan Kabupaten Mandailing Natal. Pasalnya, bekas galian awal telah membentuk danau dan diperkirakan luas sekitar 3 hektar. Kemudian tambang sedang beroperasi membentuk kubangan tajam mencapai puluhan meter ke dasar lapisan perut bumi hingga membentuk danau cukup luas. Di sisi lain, selain merusak lingkungan, aktivitas tambang tidak jauh dari jalan umum dan pemukiman warga Nagori. Bahkan, menurut warga sekitar menyebutkan pengusaha tambang diduga sengaja mengalihkan jalur aliran sungai Bombongan. Parahnya, operasi tambang yang dikelola secara turun-temurun itu juga menggunakan alat berat jenis ekskavator untuk menggali material batu tanpa memelihara tata guna tanah sekitar. Pantauan di lokasi tambang yang tidak jauh dari Jalan Gereja Bandar Buntu atau tepatnya di Jalan Tangkahan Huta 4, Nagori Bandar Rakyat, Kecamatan Bandar tampak aktivitas tambang berada di antara pemukiman warga dan aliran sungai Bombongan. Selain itu, setiap hari ada sekitar 15 unit truk jenis Colt Diesel Double beraktivitas lalu lalang keluar mengangkut hasil tambang. Dan menurut pengusaha tambang, material dijual untuk proyek pembangunan pemerintah. Sementara dokumen yang diterima Medan Orbit, usaha tambang milik Sape Pardomuan Huta Hayan belum memiliki izin tambang. Dalam dokumen itu disebutkan alasan tidak terbitnya izin karena wilayah pertambangan rakyat atau WPR hanya ada di Kabupaten Toba dan Kabupaten Mandailing Natal. Hal itu disampaikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menolak permohonan yang diajukan Sape Pardomuan Huta Hayan. Penolakan izin pertambangan rakyat itu ditandatangani Faisal Arif Nasution selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Sementara Sape Pardomuan Huta Hayan saat dikonfirmasi mengaku usaha tambang keluarga itu telah beroperasi sejak tahun 1995 dan sempat izin diterbitkan Pemda Simalungun sebelum adanya perubahan regulasi. Lantaran regulasi penerbitan izin tidak lagi kewenangan Pemda Simalungun dan harus melalui pemerintah pusat, maka pihaknya tidak lagi memiliki izin usaha tambang. Meski belum mendapat izin pertambangan rakyat, Sape Pardomuan Huta Hayan menyebut pihaknya tetap didampingi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk keberlangsungan usaha pertambangan batu padas. Masalah izin, mulai dari izin kabupaten kami itu terus ada. Ya. Tapi kemarin kendala karena masalah undang-undang yang baru, tidak ada izin pertambangan rakyat di Provinsi Sumatera Utara ini, maka kami tidak bisa meneruskan, tapi kami mengurus izin yang namanya USS, yaitu izin mikro, usaha mikro kecil, dengan NIB-nya itu penggalian batu, pasir, dan tanah lainnya. Nah, sementara kewajiban kami kepada pihak kabupaten tidak pernah berhenti sampai sekarang membayar pajak galian C sampai saat ini setiap bulannya. Dan yang kedua, kalau masalah tangkan ini, izinnya ini, mudah-mudahan tangkan kita ini masih lebih lengkap semuanya. Kami mengurus BPJS Kesehatan, anggota kami semua ikut BPJS Tenaga Kerja, bayar pajak. Nah, tapi sekarang kami juga dibantu sama Dinas Pertambangan Sumatera Utara, khususnya cabang dinas Siantar, wilayah Siantar. Kami dibantu untuk mengurus izin IUP dengan pendampingan. Nah, sekarang kami sudah berjalan, sudah sampai ke survei. Nah, jadi kami ini mau izin yang tangkan ini akan kami tutup tanggal 1 bulan 7, dan kami akan pindah untuk ke tangkahan lokasi yang sudah direkomendasikan oleh pihak PUTR Simalungun. Sape juga menjelaskan, lahan operasi tambang saat ini bakal berpindah tempat dan lokasinya tidak jauh dari tambang awal dan telah mendapat rekomendasi Dinas PUPR Simalungun. Ia menuturkan jika ada pihak yang mengaku usaha tambangnya liar, maka pemerintah tentu juga terlibat selaku pihak penadah. Pasalnya hingga saat ini hanya Kabupaten Toba dan Mandailing yang memiliki IUP. Sudah keluar tata ruangnya dan sudah juga
kami urus. Ya mudah-mudahan, karena bagaimanapun semua masyarakat ini butuh tenaga kerja, Iya. butuh lapangan pekerjaan. Iya. Nah, yang kedua juga ini mempengaruhi ekonomi Iya. di desa ini terutama. Pendapatan ya. Ya, pendapatan. Yang kedua, bahan yang kami hasilkan itu dipakai untuk pembangunan. Tidak mungkin pembangunan berhenti. Iya. Iya. ADD, Iya. dana Pemkab, Iya. dana provinsi. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan kami ini misalnya ilegal, berarti yang penadah kami itu selama ini adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, karena proyeknya tidak berjalan. Iya. Sementara izin tidak ada di Sumatera Utara ini kalau untuk IUP untuk batu padas. Iya. Kalau nanti selesai IUP kita ini, mungkin kita mudah-mudahan kita lah yang pertama IUP-nya nanti. Kendalanya tadi karena tidak ada pertambangan rakyat ya. Tidak ada pertambangan rakyat. Nah, kami disarankan menjumpai konsultan untuk mengurus IUP sangat mahal. Iya. Syaratnya terlalu berat. Tapi Iya. dengan bantuan dari pihak cabang dinas pertambangan, Iya. pendampingan, kami tidak perlu lagi menjumpai konsultan. Kami sendiri yang mengurus dengan dibimbing mereka. Jadi untuk ini saat ini juga kami berterima kasih kepada cabang dinas pertambangan yang telah membantu kami. Bukan karena persoalan aduan ini, bukan. Tapi ini sudah menjadi persoalan kami lama. Iya. Iya. Nah, jadi kemarin waktu di Krimsus rekomendasinya seperti apa, Le? Tidak bisa karena sudah pertemuan dengan pihak desa, Iya. dengan masyarakat, tidak bisa serta-merta mau ditutup karena kita juga bayar pajak. Nah, disarankan untuk mediasi dan juga untuk mengurus izin. Saran dari pertambangan tadi itu mengurus izin selanjutnya. Sementara pembangunan pemerintah harus tetap berjalan, untuk itu ia pun berterima kasih kepada UPT Dinas Pertambangan Sumatera Utara yang telah menuntun usaha berjalan sehingga tidak ada kendala gangguan pihak lain. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan. Barang